Shalom saudara-saudara, mari kita segarkan diri kita dengan teh hangat yang diambil dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 16. Pertama kali kitab Kejadian cerita tentang politik dunia. Yang terjadi adalah perang antara 5 raja melawan 4 raja, ayat 9. Waktu itu masih belum ada negara Israel. Yang ada cuma keluarga besar Abram. Peperangan mereka sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Abram, karena Abram tidak termasuk dalam negara yang berperang waktu itu. Namun karena waktu mereka berperang, sekutu 4 raja mengalahkan sekutu 5 raja. Sebagai kebiasaan waktu itu, yang menang perang langsung membunuh musuh dan menawan musuh dijadikan budak, serta menjarah harta kekayaan musuh. Sialnya, keponakan Abraham, yaitu Lot, sekeluarga yang tinggal di negara Sodom, ikut kalah perang. Maka keluarga Lot ditawan musuh, seperti dikatakan di ayat 11 dan 12. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Lalu ayat 13 sampai 16, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Pertama, Lot. Ketika di pasal 13, Lot berpisah dengan Abram, lalu memilih kota Sodom. Sedangkan kota Sodom waktu itu, seperti dikatakan Alkitab, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan, yaitu di Kejadian pasal 13 ayat 13. Seperti kita sekarang yang tinggal di dunia yang jahat, harus hati-hati, jangan sampai ikut keduniawian. Satu saat kita bisa mengalami bahaya dan habis masa depan kita seperti Lot. Kedua, kita mau seperti Abram, membela saudara seiman kita yang kena musibah, menolong orang tanpa minta imbalan. Karena tatkala Abram membebaskan tawanan, dia tidak mau menerima imbalan apapun dari Raja Sodom, yaitu tercatat di pasal 14 ayat 21 sampai 23. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kita menyadari kita hidup di dunia ini dikelilingi dengan berbagai godaan dan bahaya. Tolonglah Tuhan agar kita jangan seperti Lot, cinta duniawi, akhirnya diri kita mengalami banyak masalah. Tuhan tolonglah supaya kami betul-betul sadar dan menguduskan diri sendiri menjadi anak Tuhan yang baik. Dan juga tolonglah supaya kami bisa mempunyai jiwa seperti Abraham, suka menolong orang lain tanpa pamrih, tanpa minta imbalan. Karena Tuhanlah yang memberi yang terbaik pada kami. Terima kasih, berkatilah hidup kami sepanjang hari ini, supaya kami mempunyai kesempatan untuk menolong orang lain dan menolak semua macam godaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.